Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini di Jumat terakhir tahun 2022 kita senantiasa memandang diri kita sebagai makhluk yang dhaif, yang penuh kelemahan. Introspeksi sejauh mana kita bisa membumikan ayat-ayat Allah, baik itu perintah maupun larangan, untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Takwa yang berarti adalah menjalankan apa-apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mungkin banyak di antara kita yang mampu menjalankan perintah-perintahnya, akan tetapi kadang lalai tetap menjalankan larangan-larangannya. Mungkin ada di tengah-tengah kita juga yang lalai akan perintah-perintahnya, tapi dia tetap kuat untuk memegang teguh meninggalkan larangan-larangannya. Maka keduanya itu harus seiring sejalan, sia sekali. Perintah Allah kita lakukan tanpa banyak tanya. Kemudian larangan Allah harus kita tinggalkan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berjanji kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang dirinya mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang takwa, yang nurut, patuh, tunduk kepada aturannya, maka Allah akan kasih jalan keluar dari berbagai macam kesulitan yang dihadapinya. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak kita duga. Jadi kalau persoalan hidup sekarang ini kita belum punya pemecahannya dan rizki juga masih seret, maka jawabannya adalah perhitungkan takwa kita. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kita sebagai muslim. Saking bangganya Islam ini memang harus betul-betul kita tunjukkan kepada siapapun yang ada di hadapan kita. Tapi tahukah kita bahwa Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita
bahwa ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil gharaba alladziina yuslihuna ma afsadan nas. Dulu agama Islam hadir, itu dianggap aneh, dianggap asing oleh orang-orang yang mendengarnya. Karena Islam hadir setelah masa fatrah 500 tahun tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kerusakan di muka bumi ini semakin nyata. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah, kita baca dari sejarah, pada zaman itu dikatakan sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah bukan berarti orangnya bodoh, nggak berpendidikan. Mereka pintar, ahli bahasa, ahli syair, ahli bisnis. Akan tetapi ternyata perilakunya itu jauh dari nilai-nilai keagamaan. Bahkan sampai-sampai Tuhan yang dia sembah itu adalah dari hasil apa yang dia bikin. Ada berhala-berhala dibikin, dianggap itu sebagai Tuhannya. Sesuai dengan kastanya, orang kaya mungkin berhalanya dari emas, bawahnya dari perak, seterusnya, bahkan ada yang dari tepung. Inilah dikatakan sebagai zaman jahiliyah. Rasul datang dengan menancapkan panji-panji akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dianggap aneh. Tuhan sesuatu yang dia tidak pernah lihat, dia nggak pernah rasa. Luar biasa perjuangan Rasulullah SAW. Harta, nyawa betul-betul dihadapkan untuk kata-kata itu. 13 tahun nyaris. 13 tahun nyaris. Umat Rasul cuma sedikit, kecuali mereka-mereka yang tertindas, lemah, dan seterusnya. Masya Allah. Kita bisa bayangkan, bukan hanya orang-orangnya keras, tapi perilaku mereka juga jahil. Begitu berat menancapkan itu. Pertanyaannya sekarang, kita di zaman yang sekarang serba enak. Kalau kita melaksanakan ibadah, gak ada orang yang nantang pakai pedang. Kalau kita melaksanakan apapun, pengajian dan seterusnya, tidak ada yang menghalang-halanginya. Terus tugas kita apa sekarang? Ternyata saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita tidak lebih ringan daripada tugas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mempertahankan keyakinan kita. Mempertahankan akidah kita sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menghiasi dalam diri kita dan hati kita adalah kata-kata la ilaha illallah. Dan ini berat sekarang ini. Kalau kita lihat rampok-rampok yang ada di berita-berita TV, itu kejam, sadis. Bahkan di depan polisi pun ada perampok. Tapi kalau merampok akidah, sekarang caranya sungguh sangat halus. Kadang kita ketawa, tapi ternyata hati kita sedang gundah dan gulana. Dan ini memang ancaman yang sudah disenyalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rela kalau umat Islam ini ada sebagai pemimpin dunia. Orang-orang yang agamanya Islam ini benar-benar mewarnai dunia ini dengan akidahnya. Dan mereka sadar nggak mungkin juga senjata diangkat. Akhirnya sekarang baju, pakaian disebar. Kalau kita umat Islam, baju, pakaian itu adalah intinya adalah bagaimana supaya aurat kita itu tidak kelihatan. Tapi sekarang, Masya Allah, model yang dinomorsatukan makanan.
Apalagi sekarang di akhir tahun seperti ini. Memang kita tidak boleh membutakan mata kita. Kalau ada orang yang bertanya sekarang tanggal berapa, pasti akan jawab tanggal 30 Desember. Tidak ada orang yang jawab 6 Jumadil Akhir. Artinya bahwa mau tidak mau, suka nggak suka, rela tidak rela, bahwa kalender kita adalah memang kalender Januari sampai dengan Desember. Jadi kalau dianggap ini adalah akhir tahun bagi bulan ini, kemudian kita melaksanakan apa yang dirasakan oleh mereka dengan sesuatu yang meringankan akidah kita, itu salah besar. Alhamdulillah tadi di masjid ini ada khataman Al-Quran dalam rangka muhasabah diri. Di Masjid Raya ada dalam rangka itu. Dan inilah Islam yang tidak mengekor kepada sesuatu yang kita tidak ngerti dan gak paham. Asal ada bunyi-bunyian saja dinyalakan. Yuk kita ganti hal ini dengan sesuatu yang manfaat dan tunjukkan bahwa kita adalah orang Islam, bukan mereka. Ini akidah. Karena bagaimanapun juga, kalau akidah kita tidak bisa lepas dari diri kita, setidak-tidaknya akidah itu akan semakin dangkal. Kalau sudah dangkal, ada angin barat ikut ke barat, ada angin timur ikut ke timur, nggak ada prinsip. Dan itu yang disenang oleh Rasulullah. Nanti pada satu saat Islam begitu luar biasa pemeluknya, tapi tidak ada kekuatan sebagai buih di lautan. Ada badai ke sana ikut ke sana, bahkan terhampar di daratan. Kita nggak mau hal ini terjadi. Kemudian yang kedua yang perlu kita camkan sekarang ini adalah tularkan akidah itu kepada anak dan keturunan kita. Dan ini sangat berat. Bisa jadi kita berprinsip dengan baik, akan tetapi sekarang karena pergaulan yang begitu bebas, globalisasi yang begitu luas, tidak bisa kita bendung, akhirnya anak kita yang kena. Boleh kita menyekolahkan anak-anak kita ke Amerika, ke Inggris dan lain sebagainya, akan tetapi akidahnya tetap akidah Islamnya. Ini penting. Bisa belajar dari Maroko, main bolanya itu lahir di mana-mana, akan tetapi balik kepada negaranya dan membawa nama baik negaranya. Luar biasa. Dan ini susah sekarang ini. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa menyerempet, mendangkalkan akidah kepada anak-anak kita. Yang paling dekat dan kita tidak bisa antisipasi 24 jam adalah handphone. Bisa dilihat. Dari handphone apapun bisa kita lihat. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Tularkan akidah kita kepada anak keturunan kita. Kita yakin Islam pasti jaya, tapi kita tidak akan pernah yakin apakah Islam akan jaya di harapan indah ini. 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, apakah masjid ini masih tetap menjadi tempat ibadah buat kita? Itu adalah ada di anak keturunan kita. Kalau anak keturunan kita udah jauh dari masjid, jauh daripada agama, akidahnya sudah dangkal, tidak menutup kemungkinan masjid ini akan berubah fungsi. Dan ini kita tidak mau. Makanya kadang-kadang kita bingung. Orang banyak yang mengusir anak-anak dari masjid. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, jangan suruh anak ke masjid. Catat ini. Jangan suruh anak ke masjid, tapi ajak anak ke masjid. Sertakan kitanya. Situ ada pendidikan, masjid ini adalah tempat yang suci, masjid adalah tempat yang bagus. Maka nggak layak kalau di masjid itu kita ribut, kita ngotorin, kita berkata kotor, main HP dan seterusnya dan seterusnya. Orang tuanya yang mendidik itu. Ini sangat penting. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, saya di zamanun ala ummati, nanti akan datang
pada zaman-zaman menimpa kepada umatku, yafirruna 'alal ulama wal fuqaha. Orang-orang itu lari dari ulama dan ahli-ahli fikih. Jadi ulama dilihat-lihat, mana yang cocok sama saya boleh, yang tidak cocok enggak. Hati-hati sekarang ini. Nah, kadang-kadang kita juga agak-agak aneh. Dan ini zaman ini sudah datang. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita sudah pilih-pilih seperti ini, bahaya. Memang yang namanya ulama warasatul anbiya lah, mereka memang yang punya ilmu, yang punya pendidikan agama, sekaligus dia mengajar ajaran agama dan mencontohkan ajaran agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang harus kita pilih dan pilah. Banyak orang yang pandai berbicara, akan tetapi dia tidak pandai berbuat. Saudaraku, kalau sudah seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yabtaliyahum bi thalathi baliyat, akan hadir di tengah-tengah mereka 3 bahaya. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Mungkin mereka sukses dagangnya, mungkin mereka hebat di kantornya, mungkin mereka jadi direktur, akan tetapi penghasilan yang dia dapat itu tidak akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Di rumah tangganya cekcok, anaknya berantem, narkoba dan seterusnya. Ini berarti keberkahan sudah Allah angkat. Kemudian yang kedua, yusallitullahu sultanan zalimah. Allah akan utus kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau kita sekarang banyak berbicara tentang pemimpin-pemimpin yang zalim, itu salah siapa? Tidak lain dan tidak bukan, salah kita semuanya. Yusallitullaha sultanan zalimah. Allah akan utus kepada mereka karena perilaku mereka itu yang jauh dari aturan-aturan agama. Pemimpinnya juga pemimpin yang zalim. Tapi 2 ini adalah urusan-urusan dunia. Yang paling kita hindari adalah yang paling terakhir. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar dari bumi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa iman. Saudaraku, saya sering bicara. Kalau Rasulullah katakan, siapa saja yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka itu sebuah kebenaran dan itu sebuah kesulitan. Karenanya Rasul katakan, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Selalu perbaharui imanmu dengan kata-kata la ilaha illallah dimanapun Anda berada. Habis sholat, setelah sholat, mau sholat, lagi di perjalanan, kata-kata itu yang jadi komandan buat kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi, ratusan orang yang dibimbing dengan sakaratul maut tidak pernah melihat mereka dengan nyata ketika akhir hayat yang mengucapkan la ilaha illallah. Susah dan sulit. Di sinetron mungkin ada. Karenanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, mengkaji, mengaji. Yuk, kita jadikan apapun yang ada di tengah-tengah kita adalah bahan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Insya Allah kalau itu terjadi pada diri kita, kita akan diselamatkan dari rekayasa orang Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan kita punya prinsip yang jelas. Akidah kita tanamkan dalam hati kita. Tauhid kita tentramkan dalam diri kita. Yakin yang jauh akan terasa dekat, yang sulit akan terasa mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina birrahman wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibadallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa hdul kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslihir ra'iya wal ra'iyah waj'al baldatana wa sa'ir buldanil muslimin rakhiyatan mahmiyah min kulli da'i wa maradi wa baliyah waj'alna min su'ada'i darain fi afiyatin wa salamah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة بلد إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقيموا الصلاة.